Oke, hari ini kita akan belajar proses pembentukan pada tanah ya. Nah, kita biasanya melihat tanah itu di depan rumah kita, di jalanan. Kira-kira kalian tahu nggak tanah itu berasal dari apa sih? Oke, di sini kita akan bahas itu ya. Nah, yang pertama itu adalah asal-usul tanah. Nah, kita harus tahu tanah itu berasal dari bebatuan yang mengalami penghancuran atau yang dinamakan dengan pelapukan. Nah, jadi batuan itu nanti yang akan hancur, itu nanti akan pelan-pelan berubah menjadi tanah atau hancur dan berubah menjadi butiran-butiran tanah. Dalam proses penghancuran itu nanti membutuhkan waktu yang sangat lama, tidak hanya beberapa tahun, melainkan berjuta-juta tahun, baru nanti batuan akan berubah menjadi butiran tanah. Nah, saat batuan itu berubah menjadi tanah, itu juga terdapat beberapa proses. Yang pertama ada proses fisikanya, yang kedua ada proses kimia, kemudian yang ketiga ada proses biologi. Kita nanti akan bahas satu persatu untuk prosesnya ya. Yang pertama yaitu proses fisikanya. Proses fisika ini adalah proses yang disebabkan karena adanya perubahan suhu atau iklim. Nah, jadi cuaca itu juga sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi pelapukan pada batuan. Nah, jadi batuan itu juga bisa hancur karena perubahan suhu, misalnya dari suhu yang panas kemudian berubah menjadi dingin. Nah, itu nanti juga akan sangat mempengaruhi penghancuran pada batu. Itu untuk proses fisiknya. Kemudian yang kedua ada proses kimia. Nah, proses kimia ini disebabkan karena tercampurnya batuan dengan zat-zat kimia. Nah, contohnya itu seperti misalnya ada sungai ya, ada sungai yang luas sekali atau kali. Nah, kali di mana nanti di dalamnya itu terdapat beberapa batuan ya. Kemudian saat ada seseorang yang membuang sampah sembarangan, kemudian di dalam sampah itu terdapat beberapa zat kimia. Nah, zat kimia itu nanti akan tercampur di dalam air, kemudian akan masuk pelan-pelan ke sela-sela batuan. Kemudian batuan itu nanti juga akan mengalami, nah sehingga terjadilah pelapukan. Kemudian lanjutnya untuk yang proses yang ketiga yaitu proses biologi. Nah, di mana proses biologi ini yaitu batuan yang mengalami pelapukan itu karena makhluk hidup ya. Jadi kan biasanya kita tahu ya, di batuan itu biasanya ada yang menempel, contohnya seperti lumut. Nah, lumut itu nanti juga bisa menyebabkan proses pelapukan pada batuan. Nah, jadi makhluk hidup itu nanti akan hidup di sela-sela batuan, kemudian itu nanti akan pelan-pelan membongkahkan atau menghancurkan bebatuan. Nah, karena kan kalau makhluk hidup itu kan selalu tumbuh terus kan, selalu berkembang biak terus, sehingga nanti akan menghancurkan pelan-pelan atau meretakkan bebatuan. Nah, jadi proses biologinya ini karena disebabkan oleh makhluk hidup. Nah, selain proses pelapukan pada tanah, itu nanti juga terdapat yang dinamakan dengan proses pelunakan. Nah, di mana pada proses pelunakan pada tanah itu nanti juga disebabkan oleh air dan udara, kemudian disebabkan juga oleh mikroorganisme atau mikroba dan lumut. Nah, pada proses pelunakan itu yaitu di mana nanti batu yang awalnya itu keras sekali nanti akan berubah menjadi lembek atau berubah menjadi lembut karena adanya udara dan air. Nah, jadi pada proses pelunakan pada tanah itu nanti disebabkan air dan udara. Nah, jadi air dan udara itu nanti akan pelan-pelan sekali berjalan masuk ke sela-sela batuan. Kemudian batuan itu nanti akan mengalami pelunakan karena seringnya termasuki atau seringnya kemasukan air dan udara. Nah, jadi itu nanti batuan akan mengalami pelunakan. Nah, untuk yang ini sudah paham kan?
ada ya. Lanjut ya. Nah, jadi pelunakan itu pada tanah itu jadi disebabkan oleh air dan udara dan juga karena ada tumbuhan di dalamnya. Selanjutnya ada proses penyuburan tanah. Nah, tanah itu nanti terjadilah penyuburan di mana tanah yang biasanya kita belum melihatnya itu yaitu tanah yang pertama kali di mana batu itu nanti akan berubah menjadi tanah. Itu nanti batu yang mengandung mineral kemudian akan berubah menjadi tanah. Kemudian akan berubah lagi selama beberapa tahun berubah lagi menjadi tanah yang sempurna yang biasanya kita lihat dalam sehari-hari. Nah, jadi yang pertama tanah yang mengandung banyak mineral itu karena dari bebatuan langsung yang hancur. Nah, jadi batuan yang hancur itu masih mengandung mineral. Kemudian berubah menjadi tanah sempurna, di mana tanah sempurna yang biasanya kita lihat itu sudah banyak sekali mengandung beberapa zat kimia, terus beberapa mikroorganisme yang sudah masuk ke batuan tersebut. Nah, itulah tadi proses pembentukan tanah. Nah, jadi proses pembentukan tanah itu berasal dari bebatuan ya. Ingat-ingat, jadi tanah itu dihasilkan dari bebatuan.